Puyung pertama kembali ke nol puniki. Terakhir muspo puyung lagi. Inilah makna nol nyunyo sepi niko di sini ya nggih. Nah, niko dicatat seperti sudah itu namanya yang ketiga napi sileng. Sileng niko napi perilaku, tingkah laku orang-orang suci yang patut kita teladani. Dan artinya setiap kelahiran kita ke dunia ini kita sudah dibekali napi hutang. Hutang yang disebut dengan napi tri reno niki pun. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, sejahtera, berkat anugerah Ide Sang Hyang Widiwasa yang sangat Ratu cintai. Demikian pula pinandita para pemangku sareng sami sane sampun ledang rauh ring griya agung lanang dawan padang sambian ngemilatin acara rahinane mangkin taler sane daat suksemo yang ratu nenten lali taler prajuru pesraman bakti marga ketua bendahara wakil ketua sane sampun ngerauhin taler sane daat suksemo yang ratu. Tidak lupa kru Bali TV yang telah meluangkan waktu sepisan ngijan galah memberikan waktu kesempatan kepada Idona Lingsir untuk menyampaikan Dharma Wacana dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945 yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan bersama. Umat sedharma yang Ida Resi cintai, dalam konteks kita beragama tidak lepas dengan keberadaan hari-hari suci. Agama Hindu mengenal seperti itu. Ada yang disebut hari suci, ada yang disebut tempat suci, ada yang disebut orang suci. Niki, bagaimana proses, bagaimana umat menghormati tempat-tempat itu sehingga betul-betul memberikan vibrasi, memberikan tuntunan, memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman. Karena tujuan agama adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup. Ikilah. Nah, berkaitan dengan hari raya, apapun itu namanya hari raya suci, jelas konten dia memberikan memberikan tuntunan, memberikan pemahaman, memberikan makna, atau sekaligus mengingatkan kita untuk selalu sadar akan kehidupan kita, akan diri kita melalui hari-hari suci umat Hindu. Apapun itu, sesuai dengan motonya masing-masing. Misalnya hari raya suci Galungan, motonya pun api. Salah satunya kemenangan Dharma atas adharma. Ini di sana juga mengingatkan kita bagaimana pentingnya Dharma itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Umpamanya hari Siwolatri, malam Siwolatri yang terkenal berkaitan dengan Tribrata. Brata yang harus kita lakukan upawasa mono jagro. Semua kembali mengingatkan diri kita. Begitu pula dengan hari suci Saraswati. Yang terkenal dengan Banyu Pinaruh Nasi Biro. Nasi Biro simbol kemakmuran. Saraswati timbul pengetahuan bagaimana kita meningkatkan spiritualitas, pengetahuan jenano tentang agama itu. Sehingga kita melaksanakan agama itu tidak seperti masa lalu bugon tuon. Mari kita cari makna di dalam setiap hari raya itu. Nah, berkaitan dengan hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi hari ini yang akan kita laksanakan menawi barangkali istimewa puniki
tahun sakonya berapa? 1945. Kalau Masehinya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Ampun kinten, satu saka yang akan datang niki penapi berkaitan dengan satu Ramadan. Bulan penuh berkah bagi umat kita yang lain. Ini juga berkah dari dosa yang widi. Ini kita diuji umat Hindu di Bali dimanapun tentang napi toleransi umat beragama. Niki sudah terbukti bukan sekali aja berkali-kali terjadi seperti itu. Nah kemarin kebetulan sama dengan itu keputusan sudah ada dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Bagaimana saling menghargai dan tidak pernah terjadi clash. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Nah berkaitan dengan tema mungkin tema Hari Raya Nyepi yang erat kaitannya dengan apa? Catur Berata Penyepian. Dona Ringsir mengambil topiknya temanya apa? Melalui catur berata penyepian mencapai atma saksat kara. Bahasanya mungkin lain saksat kara. Artinya melihat jati diri dalam diri kita sendiri. Siapa sih jati diri kita dalam diri kita sendiri? Ini yang perlu dipahami karena dalam kehidupan kita lebih banyak bergelut di bidang material, di bidang badan wadak yang tidak sempurna. Badan wadak ini yang dirawat, dipelihara sebaik-baiknya, tapi tidak pernah memberikan perawatan pada atman roh yang berada di dalam diri kita. Nah, melalui Hari Raya Nyepi yang disebut napi Hari Sunyo, Nyunyo, Nyepi, ya. Nyunyo, Nyepi, dan leluhur orang Bali mengawasan napi puyung maisi. Dia kosong tapi berisi. Niki suatu hal yang luar biasa, warisan leluhur yang patut kita lestarikan, pertahankan untuk selanjutnya. Dan Hari Raya Nyepi ini satu-satunya peniki di dunia barangkali ya. Only one in world, satu-satunya di dunia yang bisa menutup bandara 24 jam, tidak ada di dunia kecuali di Bali. Luar biasa vibrasinya kepada dunia. Ini yang perlu diperhatikan, tidak ada kecuali di Bali. Nah, bagaimana warisan leluhur kita ini dan sesuai dengan sastra agama kita pertahankan dan tingkatkan kepada generasi muda khususnya. Di samping itu juga Nyepi itu juga disebut dengan apa? Great offering. Yadnya yang maha besar. Ya. Prakteknya kecil, pahalanya besar. Ya, dengan melaksanakan catur berata penyepian. Berkaitan dengan Hari Nyepi yang disebut dan Nyunyo kosong, sebenarnya semua kembali ke kosong. Kita pun lahir ke dunia dari kosong. Nanti kembali ke kosong Sunyo. Hari Nyepi inilah kesempatan kita untuk mengosongkan diri dari api, yaitu catur berata penyepian itu. Bali bos ngiring bahas nih. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, berkaitan dengan kosong itu, Nyunyo itu karena di mana ada titik nol di sanalah ada kesucian. Ya, nah ada kesucian. Makanya kita kembali nol pada saat harinya Raya Nyepi, gitu ya. Nol itu kosong. Nah dari nol inilah akan muncul ya, dari kosong menjadilah keluar angka 1, 2, 3. Dari nol itu sempurna ya. Kalau sudah 0.0 itu sudah sempurna. Contoh Perempatan Agung. Kan titik nolnya di tengah. Di sanalah kita sentralnya, nolnya di sana. Uling di itu raga nawang kangin kau kajo kelot. Patuh sekali ratu makin kan dari Riki. Ne kau, ne kangin. Nol itu diusahakan pada saat hari Nyepi. Dari nol itulah nanti akan melahirkan yang banyak. Sama seperti kita Muspo juga begitu Muspo Puyung pertama kembali ke nol begini. Terakhir Muspo Puyung lagi.
Inilah makna nol nyunyo sepi di sini ya. Nah, berkaitan dengan nyepi itu dengan apa nih kau? Catur berata. Dengan yang ada rangkaian nyepi nih kau. Udah lumrah. Sudah diketahui oleh umat kan. Mulai dari melasti, dengan mulai dari pengerupukan, taur, dengan sudah itu puncaknya hari nyepi. Dengan sudah itu ngembak geni ampun. Yang perlu kita ketahui di dalam konteks perayaan hari nyepi itu adalah pelaksanaan catur berata penyepian. Itu ada 4 yang catur berata penyepian sudah hafal semua. Amati geni ampun pun uning. Nah anak tahu dia nih kau dah pun amati lelangwan, amati lelunguan, amati karyo. Nah, berkaitan dengan nyepi ini, setiap upacara suci itu tidak lepas dari Nabi. Upakara dan upacara. Upakara dan upacara ini yang menentukan. Upacara dan upacara kalau itu kita lihat di dalam konteks dharma, konteks kebenaran, istilahnya yajna nih itu termasuk dalam Nabi acara. Acara karena ada 5 sumber kebenaran itu. Satu ada disebut Sruti. Sruti Weda. Sruti itu wahyu yang diterima oleh Tuhan, oleh Maha Maharsi. Sudah ada itu Semerti, Weda Semerti. Yang dicatat dicatat pun niki. Dicatat tuh kadang-kadang lupa ada yang tidak tertulis. Nah, niko dicatat Semerti. Sudah itu namanya yang ketiga napi sileng. Sileng niko napi perilaku, tingkah laku orang-orang suci yang patut kita teladani. Entahnya ngawawun terserah orang acara. Acara pun ini niki acara upacara upakara. Niki tempatnya. Berarti sah-sah saja upakara itu kan dalam konteks hari raya suci kita. Tidak ada upacara hari suci tanpa upakara. Nah terakhir wawulah yang disebut dengan Atmanastuti. Atmanastuti kayun pun iki. Redayo pun iki. Niko mau mutus terakhir itu bukannya kitab sucinya kurang, kitab sucinya tidak benar, silonya tidak baik, acaranya tidak lengkap. Tapi kenapa diberikan Atmanastuti? Kemampuan setiap orang tidak sama memahami kitab-kitab suci. Itu sempurna cuma kita yang tidak dalam konteks konsepsionalnya maupun dalam konteks konteksionalnya pelaksananya. Niki yang tidak diberikan oleh ajaran agama seperti itu sehingga ragu tidak ribut. Ada pembenar di sana. Ini yang bisa Ratu sampaikan untuk tentang sumber-sumber kebenaran. Nah berkaitan dengan upakara puniki kita memahami semua. Upakara itu mutlak absolut istilahnya nih upakara nih bagi umat Hindu. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui kitab-kitab suci mengajarkan kita beryajna itu. Beryajna itu penting. Sebelum kita membahas catur berata penyepian, ini berkait dengan upakara-upakaranya. Kita perlu pahami bagaimana kok upakara itu harus ada setiap hari suci Hindu. Yang berbeda-beda upakaranya. Nah, niki yang perlu kita pahami karena sejatinya setiap kelahiran kita ke dunia ini kita sudah dibekali utang. Utang yang disebut dengan Trireno niki yang pun utang kita dengan Trireno itu kepada Ida Sang Yang Widi, kepada leluhur, kepada para Maharsi. Niki yang kita sudah itu karena utang itu artinya konsekuensinya harus dibayar. Inilah dibayar melalui yajna. Kenapa kita bisa berutang kepada para dewa? Ida Sang Yang Widi. Itu diambil dari Begawan Gita. Sesungguhnya Tuhan mencipta alam semesta ini melalui yajna. Kok penting nih?
Pangton lagu kada perlu kan ngayanyo napitan dengan nih. Itu pentingnya yanyo niki harus yanyo itu artinya persembahan suci. Makna yanyo itu adalah agar membuat harmonisasi hubungan trito krana dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan lingkungan dan hubungan kita sesamanya. Harmonisasi. Nah, konteksnya makin sudahkah kita mengharmoniskan alam seperti itu? Kadang-kadang kita konsepnya memelihara, mengharmoniskan alam dengan lingkungan dengan kita, tapi kontekstualnya kita tidak pernah berbuat untuk itu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, berkaitan sekarang dengan catur berata penyepian. Catur berata penyepian ada 4 seperti itu. Mari kita bahas bersama konsepnya seperti apa, kontekstualnya seperti apa. Dalam catur berata penyepian itu yang pertama amati geni. Itu kan simbolisasi. Simbolisnya amati geni. 1 hari penuh 24 jam. Amati geni tidak menyalakan kompor. Tidak menyalakan penerangan malam hari. Tidak menyalakan TV. Tidak menyalakan HP. Nah, bisa nggak seperti itu? Kalau orang-orang bijak, orang-orang suci, melaksanakan berata penyepian itu dia mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk menyambut. Dia memasak demeniki. Dia tidak memasak di luar dengan api sekala. Dia memasak diri dengan api jenana, dengan api yotir, yaitu sinar suci Tuhan di dalam. Dia masak, setelah memasak diri, saat dia masak, dia siap untuk melaksanakan catur berata penyepian itu. Apa bumbunya, apa bahan bakar untuk memaksa diri itu, memasak diri di dalam diri? Ya, kembali catur berata penyepian itu ya. Itu yang memasak. Inilah kesempatan kita semua umat Hindu untuk memasak diri, untuk memahami, untuk mengetahui sang diri dalam diri kita sendiri. Siapa sih sesungguhnya? Itu Atman ya. Atman itu juga ada ajaran Weda, ajaran Vedanta. Yang membedakan bahwa Tuhan ada di satu sisi, Atman ada di dalam tubuh. Ada yang menyatakan adalah Tuhan bagian dari Atman bagian dari Tuhan. Tapi yang dipahami adalah yang disebut dengan yang disebut ajaran Dwaita. Ajaran Vedanta itu menyatakan bahwa ada yang menyatakan seperti tadi Adwaita. Ya, Adwaita itu artinya Tuhan di sana, Atman di sini. Tidak ada hubungan. Sudah itu ada yang Wisista Dwaita. Wisista Dwaita yaitu Tuhan dan Atman itu percikan dari Tuhan. Ya. Kembali ke Dwaita. Dwaita itu tidak ada perbedaan. Adwaita itu tidak ada perbedaan ya. Adwaita. Artinya tidak, Dwaita artinya perbedaan. Artinya Tuhan itu, Atman itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu loh, terakhir. Kalau kita memang sudah memahami Tuhan ada dalam diri kita, bagaimana kita melihat Tuhan itu? Jangan sampai kita melihat Tuhan di luar tapi lupa Tuhan di dalam. Nah, inilah yang disebut Adwaita. Yang tidak ada perubahan, artinya timbullah yang disebut dengan Aham Brahman Akyam. Tuhan itu satu. Nah, berkaitan dengan Tuhan yang ada dalam diri kita, di dalam konteks amati geni ini, kita geni-geni, amati geni itu bisa disebut geni sekala. Kalau geni dalam diri kita itu yang disebut dengan kama, kroda, loba. Nah, ini kama, kroda, loba itu ini yang perlu dimatikan. Pertanyaannya, mungkinkah? Nah, ini mungkinkah dimatikan seperti itu? Kenapa? Karena kama, kroda, loba itu adalah bagian dari pradana tatwa badan ini. Karena adanya kama, kroda, loba menjadikan tubuh itu sempurna. Yang boy sing ada itu berarti kan meninggal ini, tidak sempurna ya. Ini ya. Nah, udah itulah diperlukan
Tapi wastani ke proses peningkatan spiritual, peningkatan sedana, melalui napi tapa, brata, yoga, samadhi. Ini ajaran kita untuk memahami sang diri dalam diri. Sudahkah kita melaksanakan sedana seperti itu yang diajarkan untuk memahami, melihat sang diri dalam diri? Bahkan dengan napi Ramayana ada di di muat kekawin. Ampun aku. Di sana disebut orang yang tidak pernah berianya, tapi mohon anugerah kebahagiaan. Ngeten ya? Mungkinkah itu? Ngeten nggih? Iki kan pada sekedi napi wastani tabungan. Kalau kita pernah berbuat baik, mungkin hasilnya baik nggih. Dalam kekawin Ramayana disebutkan napi berkaitan dengan tapo brata yoga samadhi. Siapa karitan tamong ayu masa dana sarwa kayu sira jeneng ayu jantan sampun ngomoleh rahayu nggih. Sing perlu ten nunas ring betara bincang punika menjani raga nunas rahayu dan melaksana rahayu jadi apa nutan lar tapo yoga brata na oke wang napi wastane kaya yang di kene kan napi wastane di Ramayana lali ratu napi ketana ring Ramayana yang menyatakan tenanan ngelaran tapo brata yoga samadhi. Teng-teng niki tapo nika api pengendalian indria nuwun indra punapi raga terbebas dari ikatan. Oke.